Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbul karim wa anta tu khuluqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Jember, yang terhormat segenap jajaran personil Yayasan Perjuangan Wahidiyah baik tingkat kabupaten, kecamatan, serta imam-imam jamaah. Yang terhormat segenap pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, yang kami hormati. Bapak Kepala Desa Grenden yang telah memberikan sarana prasarana, fasilitas tempat serta dukungan, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz ustadzah, para alim ulama, asatidz wa asatidah yang kami hormati. Panitia pelaksana mujahadah Syahriyah Kecamatan Buger serta Sohibul Bait sekeluarga yang kami hormati. Lantunan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga Allah perkenankan kita untuk berkumpul dalam suatu majelis mujahadah, bermunajat kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebagai ungkapan rasa syukur bersama-sama
kita ucapkan seraya ucapan di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kami kunjuk haturkan keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatan wa tarbiyatan, serta salam ikraman ta'ziman wa mahabbatan kepada para aulia illa wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim, wabil khusus kepangkuan beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu wa a'adha alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa ammaddana bi'amdatihim kama yaliku bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau priantun agung yang tersebut malam hari ini berkenan mencurahkan syafaat tarbiyahnya, barokah karomahnya, serta acara pada malam hari ini betul-betul menjadi acara yang diridhai oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum diri kami melanjutkan, pertama kami ingin menyampaikan bahwasannya diri pribadi kami diutus oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh Yayasan Perjuangan Waqidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Luh, untuk hadir di Kecamatan Puger dalam rangka pengajian umum serta haul Bapak Paidi yang keempat sekalian, yang malam hari ini dirangkai dengan mujahadah sahriyah. Dan bukan juga kebetulan, bertepatan pula malam hari ini seluruh umat muslim di dunia memperingati suatu malam 1 Muharram, malam tahun baru Islam, malam yang penuh sejarah, malam yang penuh riwayat bagi umat Islam. Untuk itu para hadirin wal hadirat, izinkan kami menyampaikan salam beliau kepada segenap pengamal sholawat waqidiyah, kepada segenap ahlul bait, Bapak Paidi sekalian yang melaksanakan haul pada malam hari ini. Nyun agungipun pangapunten Kanjeng Romo. Assalamualaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat, terpampang besar malam hari ini tertulis mujahadah sebagai wadah media usul mendekatkan diri kepada Allah. Pengamal salawat waqidiyah tidak asing dengan kalimat mujahadah. Para ulama-ulama sufi, para ahli tasawuf, para ahli tariqah menggunakan kalimat mujahadah ini sebagai suatu bentuk ucapan, bentuk perbuatan, bentuk perilaku amaliyah
bersungguh-sungguh mendekatkan diri dengan segala macam ikhtiar manusia agar mampu hadir di hadrah qudsiyahnya Allah, seraya menjernihkan hati, membaca sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai media jalan satu-satunya untuk meraih hidayahnya Allah, sebagai media satu-satunya untuk membuka pintu-pintu pertolongannya Allah. Maka Imam Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya-nya, Al-Mujahadatu Miftahul Hidayah. Beliau Imam Ghazali kemudian menggunakan kalam mujahadah, menyandingkan dengan kalam miftah. Mujahadah adalah kuncinya hidayah. La miftah laha siwaha. Tidak ada kunci lain untuk membuka pintu hidayahnya Allah selain daripada mujahadah. Maka alhamdulillah, jika panjenengan semua malam hari ini telah diperkenalkan dengan sholawat waqidiyah, lebih-lebih telah mengamalkan sholawat waqidiyah yang tidak asing dengan kalam mujahadah, yang tidak asing dengan seruan ajakan mujahadah, maka mari malam hari ini kita bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh sowan keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghausu hadaz zaman radhiyallahu an. Segenap para ulama, para ahli tasawuf, para sufi, para ahli tariqah muttafaq alaihi menyampaikan dalam seluruh riwayat-riwayat kitabnya, aqrabut turuqi ila Allah fi akhir zaman, jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah di akhir zaman, khususan lil musyrik, khususnya bagi mereka-mereka yang berlumuran dosa, kasratul istighfar wa salatuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya adalah dengan cara membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertawajjuh kepada Allah, wa salatuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya membaca sholawat keharibaan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika para ulama muttafaq alaihi tidak ada perbedaan pendapat pada hal ini para hadirin wal hadirat, maka malam hari ini diri pribadi kami mengajak kepada segenap para hadirin wal hadirat tamu undangan yang mungkin belum mengenal sholawat waqidiyah, kami mengajak malam hari ini untuk bermujahadah bersama. Sholawat waqidiyah adalah suatu amalan bacaan sholawat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan metode permohonan hidayah kepada Allah, dalam aplikasinya dengan merasa hina, merasa berlumuran dosa, merasa berlarut-larut dalam kezaliman, mengakui segala bentuk kemaksiatannya, membayangkan menampilkan kembali lembaran catatan-catatan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan selama masa hidupnya, dihaturkan di haribaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya membaca sholawat memohon syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh segenap pengamal sholawat waqidiyah, yang mungkin panjenengan masih awam,
Bagaimana sedari awal tasawuf dan istighosah serta bacaan sholawat dikumandangkan dengan nada lantunan iringan tangis keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ini jalan satu-satunya para hadirin. Para ulama sufi muttafaq alaihi tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Hanya ini jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah di akhir zaman. Khususnya bagi mereka-mereka yang berlarut-larut dalam dosa dan kezaliman. Hasratul istighfar wa salatuhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Orang yang memohon ampun itu mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, menampilkan kemaksiatan-kemaksiatannya, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya membaca sholawat keharibaan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat wahidiyah yang ditaklif oleh beliau Hadratul Mukarram Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radiyallahu an, dari Pondok Pesantren Kedonglo Kediri, yang kemudian diijazahkan secara mutlak, secara langsung kepada umat masyarakat jami'al alamin, tanpa harus berbaiat datang. Siapapun, dimanapun, golongan apapun, dari latar belakang agama apapun, diperkenankan mengamalkan sholawat wahidiyah. Diperkenankan untuk dekat kepada Rabb-Nya, diperkenalkan untuk menghaturkan diri kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat, maka untuk itu para hadirin wal hadirat, mari wabil khusus kepada segenap pengamal sholawat wahidiyah yang telah memahami tata cara pelaksanaan mujahadah, mari malam hari ini betul-betul kita tata adab lahir batin kita. Bukankah kita dibimbingkan oleh guru kita untuk senantiasa menata adab baik lahir maupun batin? Karena beliau dawuhkan, al-abdu yusilu ilallah bi'adabihi la bi'amalihi. Seorang hamba dapat usul, dapat sampai doanya ke hadrah qudsiyahnya Allah karena adabnya. La bi'amalihi, bukan karena amalnya, karena adabiyah. Para hadirin, tata krama di dalam menghadap kepada Allah, baik adab lahir, lebih-lebih adab batin. Untuk itu mari yang belum menata niat sedari awal, mari kita perbaharui kembali niat kita. Malam hari ini betul-betul kita niat mujahadah. Derek makmum di belakang panjenengan dalam guru kita Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iya. Hadirin wal hadirat, mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayah disampaikan, Syekh Abdul Hasan Al-Mursi menceritakan dalam riwayat kitabnya,
Ini pun juga diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili, guru dari Syekh Atha'illah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, kitab yang menjadi rujukan tauhid bagi kaum muslimin khususnya di wilayah Indonesia. Syekh Abdul Hasan Al-Mursi menceritakan suatu hari dia kedatangan seorang wanita tua yang sedang mengetuk pintunya, para hadirin. Setelah diperkenankan masuk oleh Syekh Abdul Hasan Al-Mursi, kemudian dihaturkan untuk menyampaikan hajat niat keperluan untuk bertemu dengan Syekh. Seorang ibu wanita tua kemudian menyampaikan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Mursi, "Ya Syekh, aku seorang wanita tua yang baru saja ditinggal oleh anak perempuanku satu-satunya. Sudah lama aku ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Sudah lama aku ditinggalkan oleh suamiku. Bertahun-tahun aku hidup berdua dengan anak perempuanku, ya Syekh. Seminggu yang lalu kemudian Allah memanggil dia. Seminggu yang lalu kemudian Allah pisahkan aku dengan satu-satunya anak yang selama ini menjadi pendamping dan peneman hidupku, ya Syekh. Maka sungguh ya Syekh, 1 minggu ini aku mengalami ketakutan, kegundahan dan kebingungan, rasa rindu yang mendalam. Maka aku datang menghadap kepadamu, wahai Syekh. Aku ingin menanyakan bagaimana keadaan anakku." Seorang ibu tua yang ditinggalkan oleh anak gadisnya, seorang ibu yang menyaksikan kematian anak di hadapannya, menanyakan kepada Syekh karena tak mampu merasa tahan rasa rindu berkecamuk di dalam hatinya, "Bagaimana keadaan anakku di alam kubur, ya Syekh?" Syekh Abdul Hasan Al-Mursi kemudian tertunduk, para hadirin wal hadirat, seraya berzikir dan membaca salawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergetar hati beliau, bergetar bibir beliau untuk menyampaikan kepada wanita tua tersebut. Kemudian Syekh Abdul Hasan Al-Mursi menyampaikan, "Duhai ibu, pulanglah engkau. Bersedekahlah untuk anakmu. Lakukan sholat 2 rakaat sebelum engkau melaksanakan tidur. Semoga Allah mengijabahi karuniamu, mengijabahi permohonanmu." Lalu pulang para hadirin, wanita tersebut melaksanakan bimbingan dari seorang syekh. Dia ambil sebagian simpanan hartanya, karena bagi dirinya tidak ada lagi yang berharta di dunia ini kecuali anak satu-satunya yang telah pergi meninggalkannya. Maka harta itu kemudian disedekahkan, disodakohkan sebagaimana bimbingan seorang syekh. Di malam harinya kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, para hadirin. Berharap Allah mengkasaf dirinya, berharap Allah memberikan kesempatan walau dalam mimpinya bertemu dengan seorang anak yang dicintainya walau dalam keadaan bermimpi, para hadirin. Setelah dia tertidur, para hadirin, dia terbangun seraya menangis. Sembari membetulkan pakaiannya, dia berlari kembali menghadap
kepada Syekh Abdul Hasan Al-Mursi. Dia sampaikan, duhai guruku, duhai syekhku, aku telah melakukan apa yang engkau perintahkan. Benar, Allah telah mengijabahi, Allah telah memberikan tentang apa yang aku inginkan. Aku ingin melihat anakku yang aku cintai yang telah pergi mendahului aku. Tapi sungguh ya Syekh, aku melihat anak yang ku sayangi, anak yang ku besarkan, ku rawat dan ku kasihi ya Syekh, terbelenggu dengan rantai di alam kubur, wahai Syekhku. Tak mampu aku untuk memejamkan mata kedua kalinya, karena aku khawatir di dalam tidurku aku masih menyaksikan anak yang aku cintai itu terrantai, terbelenggu di alam kuburnya, wahai Syekh. Tunjukkan kepadaku, wahai Syekh, bagaimana kemudian aku menyelamatkan anakku. Jika harus kukorbankan seluruh hartaku, bahkan nyawaku, wahai Syekh, sungguh itu tidak sebanding dengan keselamatan anak yang aku cintai, wahai Syekh. Seorang ibu berjuang memohon di hadapan Syekh Abdul Hasan Al-Mursi. Maka kemudian Syekh Abdul Hasan Al-Mursi tertunduk. Duhai ibu, pulanglah engkau, lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidurmu, kemudian panjatkan sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang wanita tua ini, para hadirin wal hadirat, dia lakukan apa yang diperintahkan gurunya. Dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia pergi menuju tempat tidurnya. Dia baca sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takut pejamkan matanya, para hadirin, karena dia takut tertidur dan melihat keberadaan anaknya. Maka sepanjang malam ibu itu hanya membaca sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak mampu terpejam, para hadirin, karena setiap pejaman matanya, ahli kuburnya, anaknya itu tampak di hadapannya, para hadirin. Maka terus lisannya menyebut, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah ba'da subuh, Syekh Abdul Hasan Al-Mursi kemudian mengetuk pintu wanita tua ini, para hadirin. Jika kemarin dia yang datang menemui Syekh Abdul Hasan Al-Mursi, pagi itu seorang syekh, seorang imam besar datang menemui ke rumah ibu wanita tua yang ketakutan akan siksa ahlul baitnya, yang sepanjang malam lisannya membaca sholawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang menyampaikan suatu pesan kepada ibu tersebut, para hadirin. Assalamualaikum, dibukakan pintu. Subhanallah, hal apa ya Syekh membuatmu berkenan hadir datang di gubukku? Duhai ibu, semalam aku dihadiri, didatangi oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang gadis cantik jelita. Dia menyebutkan bahwasannya dia adalah putrimu. Aku diutus oleh Rasulullah untuk menemuimu karena engkau takut memejamkan matamu. Rasulullah menyampaikan keadaan putrinya saat ini telah bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, para hadirin wal hadirat,
Betapa luar biasanya hikmah dari sebuah perjalanan ibu tersebut. Dari harta yang dia sedekahkan, hajatnya dikabulkan oleh Allah, namun belum sesuai dengan harapan karena anak masih dibelenggu oleh siksa dalam alam kubur. Bacaan solawat keharibaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menyelamatkan ahli kuburnya, para hadirin. Maka untuk itu para hadirin wal hadirat, malam hari ini bertepatan dengan 1 Muharram, seluruh pengamal salawat waqidiyah oleh beliau Hadratul Mukarram diinstruksikan untuk melaksanakan mujahadah tahun baru Hijriyah, sekaligus besok di hari Jumat tanggal 1 Muharram agar melaksanakan puasa sunnah 10 hari di bulan Muharram. Kemudian memperbanyak bacaan sholawat. Jika kita ketahui para hadirin wal hadirat, seluruh bimbingan, seluruh tuntunan, seluruh instruksi beliau untuk mengamal sholawat waqidiyah itu adalah untuk keselamatan kita dan ahlul bait kita, para hadirin wal hadirat. Kita mungkin belum dikasaf oleh Allah, kita mungkin belum ditunjukkan oleh Allah bagaimana keberadaan ahlul bait kita di alam kubur, para hadirin. Tapi di saat itu dikasaf oleh Allah, mungkin kita akan sama dengan wanita tua tadi, para hadirin. Kita bahkan takut memejamkan mata. Mungkin lisan kita tak mau putus dengan asma beliau Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Mari para hadirin wal hadirat, betapa keistimewaan bulan Muharram ini. Selain menjadi suatu penanda hijrahnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun baru bagi umat muslim, sebagai awalan berhijrah, berjuang dari yang sebelumnya masih kesulitan, betul-betul kemudian berani diawali, ditandai dengan Muharram. Begitu juga di bulan Muharram ini, para hadirin wal hadirat, doa Nabiullah Adam alaihi salam, pertaubatan Nabiullah Adam alaihi salam itu dijawab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin. Kita sebagai umat, kita sebagai anak cucu Nabi Adam, jangan lewatkan kesempatan ini. Jika Nabi Adam alaihi salam sekali membuat kesalahan,